Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari Jakarta. Pada video kali ini kita masih belajar mengenai bilangan bulat, khususnya mengenai pemangkatan dan sifat-sifatnya. Pengertian pemangkatan bilangan bulat, jika di sini saya punya A kuadrat sama dengan A kali A. Nah, perhatikan di sini ada dua faktor, yaitu faktor yang pertama ini A dan faktor yang kedua adalah A juga. Kenapa? Karena di sini pangkat 2. Contohnya, 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, sama dengan 9. Minus 3 pangkat 2 sama dengan minus 3 dikali minus 3, sama dengan 9, positif. Kenapa? Karena negatif dikali negatif. Lalu, minus 3 pangkat 2 sama dengan berapa ini? Sama dengan minus 3 pangkat 2. Tetapi 3 pangkat 2-nya di dalam kurung. Kenapa begitu? Kalau tidak ada kurung seperti contoh yang di atasnya, maka pangkat 2 ini hanya milik 3 saja. Jadi negatifnya tidak ikut dikuadratkan. Maka sama dengan minus 3 dikali 3. Jadi yang dipangkatkan yang 3-nya saja. Sama dengan minus 9. Berikutnya. Di sini ada A pangkat 3. Sama dengan A kali A kali A. Sebanyak 3 faktor. Nah, contohnya 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 8. Kemudian minus 2 pangkat 3, di sini minus 2-nya dalam kurung ya. Artinya minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Hasilnya adalah minus 8. Kemudian di sini lihat, minus 2 pangkat 3. Ini sama nih, sama seperti yang tadi contoh yang di atas. Jadi kalau minus 2 pangkat 3, karena di sini tidak ada tanda kurung, artinya yang dipangkatkan 3 itu hanya 2-nya saja. Jadi minus dalam kurung 2 pangkat 3. Kalau diuraikan menjadi minus dalam kurung 2 kali 2 kali 2. Sama dengan minus 8. Nah, dari uraian tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Jadi sebanyak pangkatnya. Kemudian kita akan belajar sifat-sifat operasi bilangan berpangkat nih. Diingat-ingat ya. Jadi di sini kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu pangkatnya akan ditambahkan dengan syarat bilangan pokok yang ada di sini adalah sama, A dan A. Jika dikalikan, maka pangkatnya akan ditambahkan. Kemudian, A pangkat M dibagi A pangkat N, jadi pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya itu akan dikurangi. Nah, bagaimana jika bilangan berpangkat itu dipangkatkan lagi? Bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu akan dikalikan. Misalnya di sini A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Yang pertama yang akan kita pelajari tentang bilangan berpangkat yang dikalikan. Perhatikan ya, ingat-ingat lagi sifatnya bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, contohnya 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Artinya 3 pangkat 3 ditambah 4. Sama dengan 3 pangkat 7. Lagi, di sini ada 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7 dikali 5. Ini kalau kita operasikan menjadi 5 pangkat 3 ditambah 7 ditambah berapa ini? 1 ya. Jadi kalau 5 saja itu artinya 5 pangkat 1. Sama dengan 5 pangkat 11. Lalu contoh dari sifat yang kedua nih. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Perhatikan, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 itu artinya 3 pangkat 6 dikurangi 2. Sama dengan 3 pangkat 4. Lagi ya,
7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 2 dikali 7. Nah, kalau ada seperti ini, ya kita operasikannya seperti biasa aja. Kita ingat-ingat lagi sifat-sifatnya. Maka di sini 7 pangkat 11 dikurangi 2 ditambah 1. Sama dengan 7 pangkat 10. Contoh dari sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, contohnya begini. 3 pangkat 4 dipangkatkan 5, artinya 3 pangkat 4 dikali 5. Sama dengan 3 pangkat 20. Kemudian, 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3 dipangkatkan 4. Caranya bagaimana? Caranya yang di dalam kurung ini kita selesaikan dulu nih. Jadinya 5 pangkat 9 dikurangi 3, ini dikurangi ya, lalu dikalikan dengan 4. Hasilnya 5 pangkat 6 dikali 4. Sama dengan 5 pangkat 24. Nah, kita latihan soal nih. Yang pertama, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Gampang ya. Jadi kita mengerjakan, lihat perpangkatannya nih. 3 pangkat 7 dikurangi, ini karena dalam kurung maka kita kurung juga di sini pangkatnya nih. 4 ditambah 2. Kenapa ditambah? Karena perkalian. Sama dengan 3 pangkat 7 dikurangi 6. Hasilnya adalah 3 pangkat 1. Nah, karena di sini pangkat 1, maka satunya bisa kita hilangkan. Jadi 3 saja. Lalu yang kedua, A pangkat 3 dikali A pangkat 2 dibagi A pangkat 4. Sama dengan A pangkat 3 ditambah 2 dikurang 4. Hasilnya A pangkat 1. Atau sama seperti yang 3 ini nih, satunya bisa kita hilangkan menjadi A saja. Contoh berikutnya nomor 3. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti kita akan mengerjakan yang dalam kurung nih. 3 pangkat 4 ditambah 2 lalu dikali dengan 3. Sama dengan 3 pangkat 6 dikali 3. Sama dengan 3 pangkat 18. Lalu yang nomor 4. Di sini perhatikan, di sini ada pangkat dipangkatkan lagi. Artinya 2 pangkat 3 kali 2, ini dikalikan. Lalu ditambah 4 dikali 3. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 6 ditambah 12. Atau sama dengan 2 pangkat 18. Berikutnya nomor 5. Di sini saya punya X pangkat 3 sama dengan 216. Cara menyelesaikannya untuk mencari X bagaimana? Caranya begini ya. Supaya lebih mudah, maka 216 ini harus dijadikan menjadi pangkat 3 juga. Nah, 216 ini sama dengan 6 pangkat 3. Artinya, X-nya sama dengan 6. Berikutnya nomor 6. X kuadrat sama dengan 16. X pangkat 2 sama dengan 16. Nah, 16 yang ada di sini, karena di sini pangkat 2, maka 16 juga mesti dijadikan ke dalam pangkat 2. Jadinya 4 pangkat 2. Maka X sama dengan 4. Nomor 7. 5 pangkat 4 dikali 25 sama dengan 5 pangkat N. Caranya seperti apa? Caranya begini. Di sini ada 25 nih. Karena di sini bilangan pokoknya adalah 5, maka 25-nya ini kita ubah menjadi bilangan pokok 5 juga. Artinya 25 akan menjadi 5 pangkat berapa gitu ya. Jadi di sini 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat N. Nah, terus dioperasikan nih seperti biasa. Di sini kan jadinya 5 pangkat 6, didapat dari 4 ditambah 2. Sama dengan 5 pangkat N. Maka N sama dengan 6. N-nya 6. Berikutnya nomor 8. 128 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat N. Perhatikan ya. Di sini bilangan pokok yang kita bisa buat, bilangan pokoknya berapa? Bilangan pokok yang kita pilih itu yang terkecil yang ada di soal. Jadi di sini kebetulan bilangan pokok yang terkecil adalah 2, maka semuanya harus dijadikan menjadi 2 pangkat.
Lihat, dimulai dari 128. 128 itu 2 pangkat 7. Dibagi 2 pangkat 3 sama dengan, nah di sini 4 itu dijadikan 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 2 pangkat N. Ya, ininya dirubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, karena di sini pembagian, maka pangkatnya akan kita kurangi. Jadi 7 dikurangi 3, hasilnya adalah 4. 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2 dikali N. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2N. Didapat dari 2 dikali N. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka yang kita fokuskan adalah sekarang pangkatnya nih. 4 sama dengan 2N. Kita tuliskan 2N sama dengan 4 supaya mudah ya. Maka N sama dengan 4 dibagi 2 atau sama dengan 2. Nomor 9 yang terakhir nih. Kalau ada pertanyaan begini, bilangan mana yang nilainya lebih besar nih? 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75? Caranya seperti apa? Caranya kita ubah dulu menjadi bilangan per pangkat yang pangkatnya sama. Nah, sekarang kita lihat nih, di sini pangkatnya 100 dan 75. Sekarang kita cari nih FEB dari 100 dan 75. FEB dari 100 dan 75 adalah 25. Maka di sini akan kita ubah menjadi perkalian 25. Jadinya 2 pangkat 4 kali 25 dan 3 pangkat 3 dikali 25. Sekarang kita lihat ya, kita uraikan. 2 pangkat 4 dikali 25 itu sama saja dengan 2 pangkat 4 pangkat 25. Sedangkan 3 pangkat 3 kali 25 itu kalau diuraikan menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 25. Nah, sekarang yang di dalam kurung coba kita urai ya. 2 pangkat 4 itu berapa sih? 2 pangkat 4 itu 16. Jadi 16 pangkat 25, sedangkan di sini 3 pangkat 3 adalah 27. Jadi 27 pangkat 25. Karena 16 itu lebih kecil dari 27, maka 16 pangkat 25 itu lebih kecil dari 27 pangkat 25. Jadi 2 pangkat 100 itu lebih kecil dari 3 pangkat 75. Jadi di sini bilangan mana yang lebih besar? Bilangan yang nilainya lebih besar adalah 3 pangkat 75. Selamat belajar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.